Hai, assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini ya. Pembelajaran kelima. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Tanaman terdiri atas beberapa bagian, ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Setiap bagian tanaman memiliki manfaatnya. Salah satu manfaat tanaman adalah sebagai makanan. Ada yang dimakan bagian buahnya, contohnya jeruk dan pepaya. Ada yang hanya dimakan bagian daunnya, misalnya bayam dan kangkung. Ada yang hanya dimakan bijinya, misalnya kedelai dan kacang hijau. Kita juga dapat memanfaatkan akar atau batangnya untuk dimakan, contohnya singkong dan tebu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan tanaman. Lingkarilah makanan yang berasal dari tanaman. Diskusikan dengan temanmu. Perhatikan gambar berikut ini ya. Sekarang perhatikan gambar. Ada gambar susu, jagung, nasi, tempe, ikan, daging, es krim, keju, dan buah-buahan. Sekarang lingkari makanan yang berasal dari tanaman. Ayo, siapa yang tahu? Iya, pinter. Jagung, nasi, tempe, dan buah-buahan. Tariklah garis dari gambar ke nama bagian tanaman yang bisa dimakan. Perhatikan gambar berikut ini ya. Contohnya jeruk. Jeruk apa yang kita makan? Iya, jeruk ini termasuk buah ya anak-anak. Dan singkong. Singkong yang kita makan itu akarnya. Dan kangkung yang kita makan daun. Kemudian ada tebu. Tebu yang kita makan itu batangnya ya anak-anak. Kemudian ada sawi, sawi ini sayuran yang kita makan daun. Kemudian ada sayur kol yang kita makan itu bunga. Kemudian ada padi, padi yang kita makan itu biji yang biasa kita makan nasi ya nak ya. Kemudian ada kedelai, kedelai ini termasuk bagian dari biji. Berbagai tanaman yang dapat diolah menjadi makanan. Kita dapat membuat sayur menggunakan kangkung. Kemudian kita dapat membuat makanan tradisional dari singkong. Apakah kamu tahu nama makanan yang terbuat dari kedelai? Ayo, siapa yang tahu? Iya, pinter. Susu, tempe, tahu itu salah satu makanan yang terbuat dari kedelai ya anak-anak. Sekarang perhatikan teks berikut ini. Membuat sayur sop bersama ibu. Hari ini Siti membantu ibu memasak. Siti dan ibu memasak sayur sup. Siti membantu ibu membersihkan sayuran. Siti juga membantu ibu memotong sayuran. Ibu Siti pandai memasak sayur sup. Sayur sup buatan ibu Siti enak rasanya. Nah, sekarang perhatikan kembali cerita tersebut. Tulislah 3 kalimat pujian yang sesuai dengan cerita tersebut. Yang pertama, Siti, kamu rajin sekali mau membantu ibu memasak. Kemudian yang kedua, wah, pandai sekali kamu memotong sayuran, Siti. Dan yang ketiga, sayur sup buatan ibu enak sekali. Ibu memang hebat. Ini salah satu contoh pujian yang kita ambil dari teks membuat sayur sup bersama ibu. Pohon pepaya banyak manfaatnya. Bagian buahnya dapat dimakan, bagian daunnya juga dapat dimakan. Biji pepaya dapat ditanam kembali, biji pepaya tumbuh menjadi tanaman. Petani menanam biji pepaya. Petani rajin merawat tanaman. Pohon pepaya tumbuh dan berbuah. Buah pepaya dipanen dan dijual. Seorang petani membawa hasil panen pepaya ke pasar. Petani membawa 2 keranjang buah pepaya. Satu keranjang berisi 23 buah pepaya. Satu keranjang lainnya berisi 26 buah pepaya. Berapakah banyak buah pepaya semuanya? Banyak pepaya semuanya adalah 23 ditambah 26 sama dengan 49. Cara penyelesaian lainnya dengan cara penjumlahan bersusun ke bawah. Contohnya 23 dan 26 ditambah, kita tambahkan dulu satuannya. Tahap yang pertama, jumlahkan satuan. 3 satuan ditambah 6 satuan, jadi sama dengan 9 satuan. Kemudian tahap kedua, jumlahlah puluhan.
20-an ditambah 20-an sama dengan 40-an. Jadi 23 ditambah 26 sama dengan 49. Sekarang tugas kalian pasangkan sesuai dengan jawaban yang benar dari soal berikut ini. Contoh nomor 1, 25 ditambah 34. Hasilnya berapa? Ayo, ada yang tahu? Iya, pinter. 59. Sekarang kalian perhatikan angka di sampingnya, yang mana angka 59? Iya, pinter. Nah, kalian tarikan garis ya, nak ya. Sekarang tugas kalian kerjakan nomor 2, 3, 4, dan 5. Sampai di sini dulu ya anak-anak pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.